melanjutkan pelajaran pada bahasan akidah dari kitab yang berjudul Al-Mu'taqad As-Sahih, buah karya Syekh Dr. Abdus Salam bin Barjas rahimahullahu ta'ala, yang insyaallah ta'ala dirutinkan setiap Ahad pekan pertama dan pekan ketiga setelah sholat maghrib di Masjid Asy-Syakirin yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Melanjutkan bahasan yang mana pada pertemuan terakhir sudah selesai mempelajari bahasan yang berjudul keyakinan yang benar tentang tauhid rububiyah. Maka pada malam hari ini melanjutkan bahasan selanjutnya, yang mana bahasan tersebut berjudul Al-Mu'taqadus Sahihu fi Tauhidil Asma'i was Sifat, yang artinya keyakinan yang benar tentang tauhid asma was sifat. Baik, sebagaimana sudah kita pahami bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan seluruh dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah itu mengandung 3 macam tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, kemudian tauhid asma was sifat. Yang mana urutan pada kitab ini, setelah membahas tauhid rububiyah, Syekh penulis kitab melanjutkan bahasan pada bagian tauhid asma was sifat. Baik, yang mana inti dari tauhid asma was sifat adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah esa dalam hal tersebut, tidak ada satupun sekutu baginya dalam hal itu. Baik, berikutnya Syekh rahimahullahu ta'ala penulis kitab mengatakan, wa min jumlati i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah annahum yuthbituna lillahi ta'ala ma athbatahu li nafsihi wa ma athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal asma'il husna was sifatil ula la yatajawazuna al-Qur'ana wal hadith ats-tsabita an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Syekh mengatakan, yang artinya di antara cakupan akidah, i'tiqad atau keyakinan ahlus sunnati wal jamaah adalah bahwasanya mereka menetapkan untuk Allah Ta'ala apa-apa yang Allah sendiri telah menetapkannya untuk dirinya. Dan juga ahlus sunnati wal jamaah, mereka pun menetapkan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa al-asmaul husna, nama-nama yang paling indah.
dan juga berupa sifat-sifat yang paling tinggi. Mereka yaitu Ahlus Sunnati wal Jamaah tidaklah melangkahi atau melampaui Al-Quran dan hadis yang telah valid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Pada bagian ini Syekh penulis kitab rahimahullahu taala menegaskan kepada para pembaca bahwa di antara akidah Islam, di antara akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, di antara akidah As-Salafus Salih, akidah atau keyakinan yang dahulu telah diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta telah diyakini oleh para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu mengesahkan Allah di dalam hal tauhid asma was sifat, di mana setiap muslim wajib menetapkan setiap sifat. Kita ulang sekali lagi, setiap muslim wajib menetapkan seluruh nama Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan juga seorang muslim wajib menetapkan seluruh sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah disebutkan dalam Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ini wajib hukumnya. Sehingga seorang muslim tiap kali mendapati atau membaca ayat Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan di dalamnya terdapat penyebutan salah satu nama dari nama-nama Allah, atau di dalamnya terdapat penyebutan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah, maka seorang muslim wajib untuk menetapkan itu semua. Di mana Syekh rahimahullahu taala menerangkan karakteristik Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwa dalam hal ini Ahlus Sunnati wal Jamaah mereka tidaklah melangkahi Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam hal ini Ahlus Sunnati wal Jamaah membangun akidah dan keyakinan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak melangkahi dan tidak melampaui keduanya. Nah, itu berbeda dengan firqah-firqah atau sekte-sekte selain Ahlus Sunnati wal Jamaah, di mana dalam hal ini mereka biasa melangkahi Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka biasa melampaui Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka biasa menetapkan dan meyakini sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Begitulah keadaan sekte-sekte selain Ahlus Sunnati wal Jamaah. Adapun Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka hanya menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Berikutnya Syekh penulis kitab rahimahullahu taala berkata, yuthbituna alfadha dzalika wa ya'lamuna ma'naha fi lisanil arab alladhi nazala bihil Qur'an wa yufawwiduna al-kayfiyyata lillahi ta'ala lianna Allah ta'ala qad ikhtassa biha falam yutli' 'alaiha ahadan minal bashar. Artinya, kata beliau, mereka yaitu Ahlus Sunnati wal Jamaah menetapkan lafaz-lafaz, menetapkan seluruh lafaz, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala.
Ahlus sunnati wal jamaah menetapkan seluruh lafal nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya menetapkan lafalnya, mereka yaitu ahlus sunnati wal jamaah juga mengetahui maknanya. Ahlus sunnati wal jamaah mengetahui makna setiap nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana makna tersebut sesuai dengan bahasa Arab. Makna tersebut sesuai dengan bahasa Arab, yang mana Al-Quranul Karim telah diturunkan dengan bahasa tersebut. Berikutnya, mereka yaitu ahlus sunnati wal jamaah, mereka menyerahkan kaifiyah sifat. Kita ulang sekali lagi. Ahlus sunnati wal jamaah, mereka menyerahkan kaifiyat sifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena Allah ta'ala telah mengkhususkan pengetahuan tentang kaifiyat sifat tersebut hanya diketahui oleh dirinya saja. Allah ta'ala tidaklah memberitahukan kepada seorang manusia pun tentang kaifiat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini membahas bahasan tauhid asma wa sifat, dibutuhkan konsentrasi yang tinggi. Mempelajari bahasan tauhid asma wa sifat dibutuhkan konsentrasi yang tinggi di dalam memahami penjelasan para ulama dan juga dalil-dalil yang disebutkan. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi di antara karakteristik ahlus sunnati wal jamaah, khususnya dalam hal tauhid asma was sifat, dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka menetapkan seluruh lafalnya. Mereka menetapkan seluruh lafal nama dan sifat Allah yang telah disebutkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Tidak hanya menetapkan lafal, mereka pun memahami maknanya. Karena memang Al-Quran dan As-Sunnah itu menggunakan bahasa Arab, maka mereka memahami makna setiap nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka pahami makna tersebut sesuai dengan bahasa Arab yang fasih. Adapun urusan kaifiyah, bagaimananya sifat Allah, maka ahlus sunnati wal jamaah menyerahkan hal tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mesti diperhatikan dengan seksama. Jadi untuk makna sifat Allah itu bisa diketahui karena jelas dengan bahasa Arab. Tapi untuk kaifiyat bagaimananya sifat Allah, maka itu tidak bisa diketahui. Sekali lagi saya ulang, bedakan makna dengan kaifiyat. Kalau makna sifat Allah itu bisa diketahui karena menggunakan bahasa Arab. Adapun kaifiyat bagaimana dan caranya sifat Allah, maka ini tidak bisa diketahui. Mengapa tidak bisa diketahui? Karena Allah sendiri tidak memberitahukannya kepada para hamba. Bagaimana cara sifat Allah yang ini, yang itu, Allah tidak sampaikan. Tidak ada dalilnya. Maka untuk urusan kaifiyat, bagaimana cara sifat Allah tersebut, ahlus sunnati wal jamaah menyerahkan hal tersebut kepada Allah Ta'ala, karena memang tidak bisa diketahui. Kenapa tidak bisa diketahui? Karena memang Allah tidak memberitahunya. Nah itu.
Dan nanti kita akan berikan beberapa contohnya. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Syekh penulis kitab rahimahullahu taala berkata, melanjutkan pembicaraan. Kata beliau, fahum yang taliquna fi hadzal babil khatir min ususin syar'iyyatin thabitah man lazimaha salima minal inhiraf. Beliau berkata yang artinya, mereka yaitu ahlus sunnati wal jamaah di dalam bab akidah yang vital ini, yang sensitif ini, mereka berangkat dari prinsip-prinsip syar'i yang sudah paten. Barang siapa yang berpegang dengan prinsip-prinsip tersebut, maka dia akan selamat dari kesesatan. Jadi ahlus sunnati wal jamaah dalam masalah ini, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka membangun akidah dan keyakinannya di atas prinsip-prinsip syar'i yang sudah paten. Syekh menegaskan, siapapun orangnya yang berpegang dengan prinsip-prinsip ini, dia akan selamat dari kesesatan. Berarti sebaliknya, siapapun orangnya yang menyelisihi prinsip-prinsip yang akan disebutkan, maka dia pasti terjatuh ke dalam kesesatan. Dan di sini Syekh rahimahullahu taala menyebutkan ada 3 prinsip. Ada 3 prinsip yang wajib dipegang teguh oleh seorang muslim agar selamat dan tidak tersesat dalam masalah ini. Prinsip yang pertama, kata Syekh rahimahullahu taala, awwalu dzalika itsbatu ma athbatahu Allahu li nafsihi aw athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam duna ziyadatin aw nuqsan li'annahu la ahada a'lamu billahi ta'ala min nafsihi. Prinsip yang pertama adalah menetapkan segala apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, dan juga segala apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa menambah ataupun mengurangi. Ini prinsip yang pertama. Kita ulang sekali lagi. Dalam masalah keyakinan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, prinsip yang pertama, wajib menetapkan seluruh nama dan sifat Allah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah yang sahih. Tidak boleh menambah-nambah dan tidak boleh menguranginya. Nah, itu berarti dalam hal ini, dalam masalah asma wa sifat ini, itu wajib sebatas dalil, tidak boleh melangkahi dan melebihi dalil, tidak boleh menambah dan tidak boleh mengurang. Cukup menetapkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu. Lalu Syekh menyebutkan di sini, kenapa? Apa alasan prinsip yang pertama ini? Apa alasan prinsip yang pertama ini? Mengapa hanya boleh menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya saja sallallahu alaihi wasallam? Tidak boleh memberikan penambahan dan tidak boleh menguranginya. Alasannya, kata beliau, karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang paling mengetahui tentang Allah melebihi Allah sendiri. Nah, itu alasannya. Alasannya adalah karena tidak ada seorang pun yang paling mengetahui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah melainkan Allah sendiri. Tentu
Allah yang paling tahu tentang dirinya sendiri ketimbang para makhluknya. Nah, itu. Makanya dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, ini perkara gaib. Karena perkara gaib, maka jangan sok tahu. Hanya boleh meyakini apa yang telah ditunjukkan oleh dalil. Tidak boleh menerka-nerka, tidak boleh menebak-nebak, tidak boleh mengarang-ngarang. Karena cuma Allah lah yang paling tahu tentang dirinya. Nah, itu. Nah, dalam hal ini, keyakinan yang benar adalah hanya sebatas dalil. Nah, itu. Disebutkan di sini sebuah ayat di surat Al-Baqarah ayat 140. Al-Baqarah 140, Allah Ta'ala berfirman, "Qul a-antum a'lamu amillah." Katakanlah oleh Anda wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian yang lebih tahu, yang lebih berilmu ketimbang Allah sendiri? Tentu jawabnya tidak. Allah lah yang paling tahu, Allah lah yang paling berilmu tentang dirinya sendiri. Nah, itu. Karenanya yang paling tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah Allah sendiri. Karena Allah yang paling tahu, maka cukupkan menetapkan apa yang telah Allah beritahu. Nah, itu. Berikutnya Syekh mengatakan, beliau akan menyebutkan alasan mengapa juga wajib menetapkan, seluruh nama dan sifat Allah yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Jawabnya kata beliau, wala ahada a'lamu billahi ba'dallah min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan alasannya adalah karena tidak ada seorang pun yang paling tahu tentang Allah setelah Allah sendiri melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu alasannya. Kenapa wajib pula menetapkan seluruh nama dan sifat Allah yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih? Karena jawabnya, yang paling mengetahui dan paling mengenal tentang Allah setelah Allah sendiri adalah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Makanya wajib menetapkan seluruh nama dan sifat Allah yang telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Pegang kuat-kuat, hadisnya harus yang sahih. Hadisnya harus yang valid, bukan hadis yang lemah, apalagi palsu. Hadisnya harus yang valid. Itu. Dan itu dapat diketahui oleh para ulama ahli hadis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling tahu tentang Allah setelah Allah, maka kita sebagai umatnya jangan merasa lebih tahu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan merasa lebih berilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah merasa lebih pintar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya harus selalu ikut dalil. Jangan melangkahi dalil. Itu. Dibawakan dalilnya di sini di surat An-Najm ayat 3 sampai 4. An-Najm ayat 3 sampai 4. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Allah berfirman yang artinya, dan tidaklah beliau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata-kata menurut hawa nafsunya.
tidak lain, tidak bukan, apa yang beliau sabdakan itu merupakan wahyu yang diwahyukan. Nah, ini merupakan ayat yang sangat agung sekali. Pegang kuat-kuat, surat An-Najm ayat 3-4 menjadi salah satu dalil besar bahwa hadis juga merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ayat ini menjadi dalil yang membantah sebagian kalangan yang mengklaim bahwa wahyu Allah cuma Al-Quran. Keyakinan yang benar adalah bahwa di samping Al-Quran ada juga yang lain wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Berdasarkan ayat tadi, Allah mengatakan bahwa apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah menurut hawa nafsu beliau yang beliau karang-karang, bukan. Tapi Allah mengatakan apa yang beliau sabdakan dalam hadis yang sahih itu sejatinya merupakan wahyu juga yang Allah wahyukan. Nah, itu. Makanya ayat ini juga menjadi salah satu dalil besar yang membantah sebuah aliran sesat dan menyesatkan yang disebut oleh para ulama dengan nama inkarus sunnah. Ayat ini menjadi salah satu dalil besar yang membantah salah satu aliran sesat dan menyesatkan yang dinamakan oleh para ulama dengan nama inkarus sunnah. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang mengklaim bahwa kata mereka beragama Islam itu cukup pakai Al-Quran, tidak perlu pakai hadis. Nah, itu. Ini divonis sesat oleh para ulama, sepakat ulama. Bahkan tidak hanya divonis sesat, tapi mereka juga divonis kafir, murtad oleh para ulama. Mengapa? Bagaimana tidak dikafirkan? Mereka mendustakan wahyu kedua. Nah, itu, yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya patut para ulama mengkafirkan mereka. Nah, demikian. Nah, ini. Karenanya secara khusus dalam bab yang sedang dipelajari, ya, ketika sudah dipahami bahwa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sejatinya juga merupakan wahyu dari Allah Taala, maka kewajiban kita sebagai umatnya, umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila mendapati penyebutan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam hadis-hadis yang sahih, wajib menetapkan. Nah, itu. Demikian. Itu prinsip yang pertama, yaitu menetapkan segala apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Isya jam berapa Isya? Lewat 4. Hah? Lewat 6. 4 sampai 6. Oh. Baik, nanti kita ini kan. Lanjut, prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua dalam bab keyakinan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Syekh rahimahullahu taala penulis kitab mengatakan, "Ats-tsani tanzihullahi ta'ala an musyabahatil makhluqati fi sifatih." Artinya, prinsip yang kedua adalah mensucikan Allah Ta'ala dari penyerupaan kepada para makhluk di dalam sifat-sifatnya. Kita ulang sekali lagi. Pegang kuat-kuat prinsip yang kedua ini. Mensucikan Allah Ta'ala dari penyerupaan dengan para makhluk di dalam sifat-sifatnya. Yakni setiap hamba
diharamkan. Setiap hamba dilarang apabila dia menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Nah, ini. Artinya, seorang hamba tatkala hendak menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan baik dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, maka di dalam menetapkan sifat tersebut tidak boleh dia serupakan dengan sifat makhluknya. Nah, itu. Tidak boleh dia serupakan dengan sifat para makhluk. Dan nanti kita akan sampaikan contoh penerapannya. Dibawakan dalil di sini yang mendasari prinsip kedua tadi. Pertama yaitu surat Asy-Syura ayat 11. Asy-Syura ayat 11. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala berfirman yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dan semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini menjadi salah satu dalil tentang bahwa seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang semisal dan serupa dengan sifat-sifat para makhluknya. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dan semisal dengannya. Dalil lain di surat Al-Ikhlas ayat 4. Ayat terakhir dalam surat Al-Ikhlas yang sering kita baca. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya Allah mengatakan tidak ada seorang pun yang sekutu. Saya ulang sekali lagi. Allah berfirman yang artinya tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun dari para makhluk yang sifatnya sama, semisal, serupa dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang serupa dan semisal. Demikian. Dan nanti kita akan berikan contoh penerapannya. Ini prinsip yang kedua, pegang kuat-kuat. Prinsip yang kedua adalah wajib mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan dengan para makhluk di dalam sifat-sifatnya. Wajib mengatakan dan meyakini bahwa seluruh sifat-sifat Allah tidak ada yang serupa dan semisal dengan sifat para makhluk. Jamaah sekalian, rahimani Allahu wa iyyakum. Masuk kepada prinsip yang ketiga. Syekh mengatakan, rahimahullahu ta'ala, adamu muhawalati idraki kaifiyati sifatih. Artinya, prinsip yang ketiga adalah tidak coba-coba. Kita ulang sekali lagi. Prinsip yang ketiga adalah tidak coba-coba mencari tahu kaifiyat, cara atau bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang ketiga. Tidak coba-coba untuk menjangkau kaifiyat, tata cara atau bagaimananya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita terangkan tadi, bahwa soal kaifiyat, soal bagaimananya sifat Allah, soal bagaimana tata caranya sifat Allah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah saja. Mengapa demikian? Karena memang Allah tidak mengabarkan itu dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
Yang Allah kabarkan hanya makna sifatnya saja. Adapun bagaimananya, caranya, itu tidak Allah kabarkan. Karena tidak Allah kabarkan, maka seorang hamba diharamkan, dilarang untuk bertanya-tanya bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan nanti kita akan terangkan contohnya. Dibawakan dalil untuk prinsip yang ketiga ini di surat Thaha ayat 110. Surat Thaha ayat 110. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, wala yuhituna bihi ilma. Artinya, dan mereka tidak bisa meliputi pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, dan mereka tidak akan mampu meliputi pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak akan ada dari manusia yang mampu menjangkau bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kaifiatnya, bagaimana tata caranya. Allah Ta'ala mengatakan mereka tidak akan bisa. Karena memang tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain di surat Maryam ayat 65. Maryam 65. Allah Ta'ala berfirman, hal ta'lamu lahu samia, yang artinya, apakah engkau mengetahui ada yang sama, semisal dan serupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu mengetahui ada yang sama atau semisal atau serupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah bertanya seperti itu, menunjukkan bahwa tidak bisa dari para manusia untuk menjangkau bagaimana kaifiat sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang sama dengannya. Karena tidak ada yang semisal dan serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Pegang kuat-kuat 3 prinsip ini. Kita ulang. Prinsip yang pertama, menetapkan seluruh nama dan sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang valid. Kedua, wajib di dalam penetapan sifat tersebut menyucikan Allah dari penyerupaan kepada makhluk dalam sifat-sifatnya. Yang ketiga, tidak boleh coba-coba untuk mencari tahu, bertanya-tanya bagaimanakah sifat Allah tersebut, karena memang tidak Allah beritahu. Dan kalau larangan ini dilanggar, tidak sedikit manusia terjatuh ke dalam kesesatan. Demikian. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Langsung saja sebelum Isya kita berikan satu contoh penerapan agar betul-betul memahami apa sebetulnya yang dari tadi kita sampaikan. Syekh penulis kitab rahimahullah ta'ala menyebutkan contoh penerapan prinsip-prinsip tadi, yaitu tentang penetapan sifat istiwa atau bersemayam di atas arsy bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh penerapannya. Bahwa di antara sifat-sifat Allah yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa Allah Ta'ala beristiwa, bersemayam tinggi, berada di atas arsy. Dalilnya di surat Thaha ayat 5. Surat Thaha ayat 5. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
Artinya Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, Dia beristiwa, Dia bersemayam di atas arsy. Sekarang kita praktekkan bagaimana menerapkan 3 prinsip tadi ketika berhadapan dengan ayat ini. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mengabarkan sendiri tentang dirinya bahwa Dia bersemayam di atas arsy. Seorang muslim kalau akidahnya mau selamat, dia wajib mengikuti 3 prinsip tadi. Pertama, dia wajib menetapkan apa yang telah Allah tetapkan dalam ayat tersebut. Allah bilang dirinya bersemayam di atas arsy. Muslim Ahlus Sunnati wal Jamaah menetapkan dan meyakini betul Allah berada tinggi di atas arsy. Nah, itu penerapan prinsip yang pertama. Penerapan prinsip yang kedua, di dalam menetapkan sifat Allah ini bersemayam di atas arsy, tidak boleh menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Nah, itu. Yakni bersemayamnya Allah itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak serupa dan tidak semisal dengan cara bersemayamnya makhluk. Nah, itu. Tidak boleh menyamakan, menyerupakan bersemayamnya Allah di atas arsy seperti bersemayamnya makhluk yang sedang duduk di atas sesuatu. Tidak boleh disamakan sifatnya, tapi maknanya wajib ditetapkan. Demikian. Lalu penerapan prinsip yang ketiga adalah tidak boleh coba-coba mencari tahu bagaimana kaifiat cara bersemayamnya Allah di atas arsy. Tidak dibenarkan seorang hamba bertanya bagaimana bersemayamnya Allah di atas arsy. Ini sudah menanyakan kaifiat. Dan tadi sudah kita terangkan prinsipnya. Ya, sudah kita terangkan prinsipnya bahwa untuk kaifiat sifat Allah Ta'ala tidak memberitahukannya. Karena tidak memberitahukannya, maka serahkanlah hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diwajibkan atas hamba adalah menetapkan maknanya. Betul Allah Ta'ala bersemayam di atas arsy. Nah, itu. Sudah masuk waktu Isya. Baik, dicukupkan. Nanti kalau ada yang ingin disampaikan, bisa disampaikan setelah sholat Isya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin middin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.